Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Nirvanda dari Nirvanda Capital. Kali ini kita akan membahas topik utama dalam investasi saham, yaitu margin of safety. Dalam bahasa Indonesia, margin of safety itu berarti margin pengaman atau jarak pengaman. Nah, apa sih margin of safety itu? Jadi intinya adalah antara nilai perusahaan atau investasi yang kita anggap, yang kita taksir, dan harga beli kita itu harusnya ada jaraknya. Nah, jarak ini namanya margin of safety. Contohnya, jadi kita menaksir harga sewa rumah, suatu rumah itu per tahun itu 5%. Jadi nanti terus harga 10 tahun lagi dijual. Itu harganya 50%-nya. Berarti kan 100%. Jadi contoh harga sebuah rumah itu 10 miliar. Kita taksir ya. Kita taksir harganya pantasnya 10 miliar. Kenapa gitu? Contoh harga sewa per tahunnya itu 500 juta. Terus dalam waktu 10 tahun nanti, setelah 10 tahun kita bisa jual lagi 5 miliar. Jadi nilainya kita taksir sekarang itu 10 miliar. Maka kita harus ketika kita menggunakan margin of safety, kita tuh tidak boleh membeli di harga 10 miliar rumah ini. Tapi kita harus membeli di bawah 5 miliar. Karena di bawah 5 miliar, nah jarak antara 5 miliar dan 10 miliar taksiran kita tadi itu namanya margin of safety. Contoh, ketika kita lewat jembatan ini kekuatannya 100 ton. Barang kita, truk kita punya truk itu beratnya 50 ton. Kan berarti masih aman dengan bebannya. Nah, kayak gitu berarti masih aman. Tapi kalau contoh jembatan yang kita bikin itu cuma bisa dilewati 10 ton. Terus truk kita 10 ton juga, kan berarti bisa ambrol. Nah, seperti itu margin of safety. Nah, margin of safety ini pentingnya apa? Jadi ketika kita berinvestasi, baik di saham maupun di luar saham, kita harus menggunakan ini. Kenapa seperti itu? Karena semua aset itu harganya pasti naik atau turun. Dan nggak mungkin naik terus atau turun terus, pasti naik turun. Karena itu, maka ketika kita menggunakan margin of safety, maka kita akan terlindungi dari penurunan. Kayak tadi, rumah 10 miliar, kita belinya di bawah 5 miliar, maka kita masih ada jarak aman sekitar 5 miliar. Seumpama harga rumahnya turun, nanti dijual lagi turun. Di tahun ke-10 bukannya naik, bukan bisa dijual 5 miliar, malah dia turun jadi 3 miliar. Kita masih tetap dapat untung. Nah gitu, itu gunanya atau pentingnya margin of safety. Nah terus aplikasinya apa? Contoh kita beli rumah tadi, gitu, sudah saya jelaskan. Terus berikutnya kita beli mobil, nah, itu harus diaplikasikan. Terus beli tanah, beli perusahaan. Nah, margin of safety harus diaplikasikan. Nah, dalam saham aplikasinya seperti apa? Jadi contoh ya, kalau kita menghitung pakai DCF, terus kita mendapat range-nya, suatu perusahaan itu nilainya antara 5 sampai 10 triliun. Nah, berarti kita membelinya itu maksimalnya itu 2,5 triliun. Nah, seperti itu. Nah, margin safety ini makin besar marginnya, malah makin bagus. Jadi ketika contoh margin of safety-nya itu harga taksiran kita 5 triliun. Kemudian kita bisa beli di bawah 1 triliun. Malah makin bagus. Jadi semakin besar margin of safety itu semakin aman dan semakin bagus. Nah, dalam saham kita harus selalu aplikasikan dalam perhitungan apapun. Contohnya PEG. Kalau PEG karena sudah dihitung ya, jadi PEG di bawah 1 itu margin of safety-nya dapat
Kemudian DCF juga tentu saja harus kita pakai margin of safety ini. Terus PER, PBV juga kita pakai dengan membandingkan PER dan PBV rata-rata dengan PBV saat harganya kita beli. Jadi kalau rata-ratanya contoh PER-nya 15, maka kita masuk di bawah 7 kayak gitu. Itu namanya margin of safety. Dan margin of safety ini menurut Warren Buffett adalah kunci utama investasi. Kalau investasi tanpa margin of safety, maka dia akan lebih mirip sebagai spekulasi. Jadi itu penjelasan tentang margin of safety. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.